Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian masih seputar tentang sesuatu yang akan datang, yaitu apa? Kematian. Jadi karena kematian itu adalah hakul yakin atau ainul yakin, bisa dilihat kalau orang-orang benar dia benar-benar meyakininya. Dan ketika orang meyakini dan bisa melihat, maka dia akan teraktualisasi di dalam kehidupannya. Jadi melihat kematian itu bukan malah berputus asa, enggak. Melihat kematian itu malah membuat kita bersemangat melanjutkan hidup kita ini, bahkan masa depan kita itu masa depan kebaikan saja. Karena apa? Karena mau nggak mau dia akan menghampiri kita. Yang akan mengejar kita dimanapun kita akan dicabut, ya Allah yang tahu. Maka ketika mengingat kematian bukan malah susah, bukan malah sedih, malah bertambah semangat bisa melanjutkan hidup kita dan menambah amal baik kita. Bahkan setelah kematian itu kita berada di alam barzakh, alam di mana antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi kalau sudah kita berada di alam barzakh itu pengertian sudah langkah awal menuju alam akhirat meskipun belum. Karena ada tahap, maka di sana ada ketentuan atau pemberitahuan khusus kepada umat Muhammad SAW. Perkara-perkara yang berkaitan ketika manusia itu dibangkitkan. Ketika manusia setelah dibangkitkan dikumpulkan, maka disebut al-hasyru wan nasyru. Jadi dibangkitkan dan dikumpulkan. Maka jangan sampai kita melihat kematian itu bertambah lesu, bertambah kita berputus asa, jangan. Tapi menambah semangat kita, oh ya, mereka sudah melalui hidup mereka dengan ketentuan mereka, dan saya bagaimana menjadi lebih baik daripada orang yang mati itu. Mungkin yang secara real nyata itu ada di orang tua kita, kakek kita yang mungkin yang sudah melalui kita, mereka harapannya melalui kita dengan iman dan keislaman. Maka di sini ada cerita di dalam hadis Hakim, riwayat Hakim, Qissatul Abid al-Mughtar bi ibadihi. Jadi cerita tentang seorang hamba. Seorang hamba, dia itu seolah-olah berbuat baik itu karya dia sendiri. Maka kenapa kita berbuat baik itu patokannya adalah lillahi ta'ala. Jadi patokannya lillahi ta'ala. Maka disebutkan di sini al-mughtar bi ibadatihi. Jadi saya selalu mau kita amal baik yang sepele, sedang atau besar, jangan lupa lillahi ta'alanya. Maksudnya apa? Perbuatan yang kita lakukan sudah lillahi ta'ala saja. Maka ini akan dibahas kenapa seorang ahli ibadah itu bisa membanggakan apa yang dia lakukan tanpa memasukkan rahmatnya Allah di sana. Ini makanya Al-Mughtar, Qissatul Abid, cerita seorang hamba yang dia membanggakan ibadahnya. Berarti kalau hanya membanggakan amal dia, hanya untuk dia saja, bukan untuk rahmatnya Allah. Maka di dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu an, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Jibril ya Muhammad, walladzi ba'atsaka bil haqqi innallaha 'abdan min ibadi 'abadallah khamsami'ati sanatin ala ra'si jabalin fil bahri. Ini cerita. Jadi cerita waktu itu Rasulullah itu keluar bersama sahabatnya. Seraya berkata, dan itu informasi dari Jibril. Wahai Muhammad, walladzi ba'atsaka bil haqqi, dan dia Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. Sesungguhnya Allah itu punya seorang hamba. Abdan min ibadihi, dan hamba ini beribadah kepada Allah itu selama 500 tahun. Khamsami'ata sanah ala ra'si jabalin fil bahri. Ibadahnya bukan di perkampungan, bukan. Ibadahnya itu di pulau, dan pulau itu dikelilingi laut yang luas. Di dalam pulau itu ada gunung, ada bukit gitu. Dia beribadah di atas bukit itu selama 500 tahun. Ini cerita Rasulullah mendapat kabar dari Jibril.
Sampai luasnya arduhu wa tulu thalathuna dhiro'an. Maka jadi kalau digambarkan itu dia berada di pulau, sekitar pulaunya itu samudra yang sangat luas. Jadi kalau dipikir, siapa yang memberi makan dia? Siapa yang bisa dia kuat beribadah sampai sekuat itu? Jadi kalau dia mikirnya secara akal, bukan mengandalkan amal saja, maka rahmat Allah itu akan dia pegang. Sampai dia itu berada di situ beratus-ratus tahun. Kemudian Allah itu di pulau itu menyiapkan semua fasilitasnya. Orang yang beribadah itu selama 500 tahun itu dia tidak perlu memikirkan ekonominya gimana, Allah sudah siapkan. Kemudian wakhrajalahu ainan adzbatan bi ardil asbu tafidu bima'i adzbin fayastanfi'u fi asfalil jabal. Maka bagaimana hamba itu kalau mau minum? Allah siapkan. Di dalam pulau itu Allah siapkan air yang bersih, yang jernih, yang tidak asin. Padahal sekelilingnya ada samudra yang luas. Itu karena kemurahan rezekinya Allah. Kemudian makannya bagaimana? Allah menyiapkan syajaratul rumman. Allah menyiapkan pohon rumman. Apa rumman? Pohon delima. Tukhraju lahu fi kulli lailatin rumman yata'abbadu yaumahu. Maka Allah itu mempersiapkan makanan buat si hamba itu hampir setiap hari dia pengen makan, mesti selalu ada. Karena apa? Allah menyiapkan itu agar apa? Melayani orang yang beribadah kepada Allah. Intinya apa? Orang yang beribadah ke Allah itu dijamin rezekinya. Fa idza amsa nazala fa asaba minal wudu wa akhadatil karumana fa akala. Maka ketika hamba itu mau sholat, dia otomatis ambil wudu ke tempat yang tidak begitu lebar dan itu airnya tidak asin meskipun sekelilingnya itu samudra dengan air asin. Maka Allah mempersiapkan hanya beberapa meter saja itu airnya yang tidak asin yang bisa diminum dan diperuntukkan untuk hamba itu yang beribadah itu bisa berwudu dan bisa mandi dan bisa untuk memenuhi kebutuhan dia setiap hari. Sembari dia mengambil makan, yaitu rumman tadi. Tsumma qoma li sholati. Begitu terus, turun, wudu, mandi, mengambil makanan, beribadah lagi, ke bukit lagi. Terus seperti itu. Suatu saat, hamba ini minta, fasa'ala robba inda waktil ajal. Dia minta kepada Allah hamba ini, ya Allah, kalau aku mati, jadi sa'ala robbau inda waktil ajal, waktu dia mau akan mati, ya Allah saya minta kalau mati, ayak bidahu sajidan. Engkau kalau mau mencabut aku ya Allah, usahakan, apa istilahnya? Aku meminta kepada engkau ketika waktu aku sujud, sajidan. Wa alla yaj'ala lil ardi wala lisain yufsidu alaihi sabil hatta yab'atsallahu wa huwa sajidun. Dan jangan sampai kalau aku dikubur di dalam tanah, itu jangan sampai jasadku tuh dimakan oleh apapun. Maksudnya dia pengen utuh. Permintaan dia apa? Ketika mati dalam kondisi sujud. Ketika di dalam kubur, jangan sampai badannya rusak. Qala fa fa'ala. Setelah itu Allah mencabut nyawa hamba ini dalam kondisi sujud. Dikubur, badannya tidak rusak. Ini cerita masa depan yang diceritakan Rasulullah yang dapat informasi dari Jibril. Ini cerita. Kemudian fanahnu namuru alaihi dhahabatna wa idza arajna fanajidu lahu fil ilmi annahu yub'atsu yaumal qiyamati fayuqafu baina yadayhi fayaqulu lahu rabb adkhilu abdil jannah bi rahmati. Maka ketika sudah dikumpulkan nih, sudah dikubur, kemudian dia di alam barzah, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian dikumpulkan lagi, maka Allah berfirman, masukkan hamba tadi yang beribadah 500 tahun itu ke surga. Adkhilu abdil jannah bi rahmati. Masukkan hamba ini yang tadi beribadah itu dengan rahmatku. Bi rahmati. Ternyata ya orang yang beribadah ini protes. Fayaqulu rabbi, wahai Tuhanku, kenapa aku masuk surga karena rahmatmu? Karena saya sudah beribadah 500 tahun. Adkhilni ilal jannah bi amali, masukkan aku ke surga dengan amalku karena ibadahku 500 tahun. Apa intinya? Intinya jangan
Sombong. Kenapa kita berbuat baik sedikit pun itu lillahi ta'ala? Jadi kayak kita buang ludah saja. Jadi kalau berudah, itu tidak boleh pamrih. Karena sesuatu yang tidak pamrih akan kembali ke kita. Tapi kalau kita tindakannya hanya sosial saja, pasti akan kecewa. Sudah baik ini ternyata seperti itu. Maka apa? Ketika berbuat baik seperti itu, atur. Apakah saya setelah itu kuat atau tidak. Maka cepat-cepat berlari. Berlari atau berpaling dari berbuat baikmu. Jadi setelah berbuat, udah. Kayak seperti kita meludah saja. Intinya apa? Tadi jangan sombong. Dia protes, kenapa saya masuk surga karena rahmatmu? Saya kan beribadahnya kan banyak. Robbi bal bi amali. Jadi Tuhanku, kenapa tidak dengan amalku? Fayaqulu adkhilu abdil jannah bi rahmati. Masukkan hambaku itu dengan rahmatku. Allah itu terus berkata seperti itu. Masukkan dengan fayaqulu. Dia protes lagi, bukan ya Allah. Aku masuk ke surgamu dengan amalku. Robbi bal bi amali. Fayaqulullah ta'ala qayisu abdi bi nikmati alaihi wa bi amali. Maka Allah setelah dia memaksa bahwa masuknya surganya dia dengan amalnya dia, coba ukur amal baik dia. Qayisu abdi bi nikmati. Ukur amal baik dia dengan kenikmatan yang Allah berikan. Fatu jadu nikmatul basor. Ukur sajalah sekarang kenikmatan yang dia nikmati lewat mata basor. Dengan amal ibadah dia, ukur. Fatu jadu nikmatal basor qad ahatot bi ibati khamsimiatin. Maka nikmatnya basor itu, nikmat penglihatan itu tidak sebanding dengan ibadahnya orang itu 500 tahun. Ini kenikmatan penglihatan. Ini adalah ibadah yang 500 tahun, maka dicaplok. Berarti ibadahnya ini habis. Habis gara-gara ditukar dibandingkan dengan apa? Dengan kenikmatan basor saja, belum ke yang lain. Wa baqiyat nikmatul jasad fadlan alaihi. Maka bagaimana bisa membayar kenikmatan yang lain? Kenikmatan telinga, pendengaran, kenikmatan mulut, rasa, bisa kenyang. Kemudian bisa buang air besar. Itu juga bagian dari kenikmatan. Ini yang 500 tahun diukurnya hanya dari basor, hanya dari penglihatan saja itu sudah tidak cukup. Jadi kenapa yang tadi yang disampaikan lillahi ta'ala itu penting. Lillahi ta'ala itu ditukar sama rahmat. Maka amal yang kecil bisa dilipat gandakan. Bisa dilipat gandakan pahala, bisa dilipat gandakan rezeki, bisa dilipat gandakan peluang, bisa dia diganti dengan doa-doa kita yang mungkin yang dulu-dulu belum tercapai. Itu bisa jadi. Maka rahmatnya itu luas. Itu. Tapi bukan melulu kita mengandalkan rahmat kemudian tidak beramal. Tidak juga. Rahmat itu muaranya atau asalnya dari amal yang kita lakukan. Tinggal kita mengelola saja lillahi ta'ala atau bukan. Maka ihsan dan ma'ruf itu bersatu. Dalam lillahi ta'ala kemudian sama dengan rahmat. Itu baru kita menikmati dunia dan akhirat. Maka seperti itu. Maka ini hamba yang tadi sudah ditukar sama nikmat basor itu sudah tidak cukup. Tidak cukup amal dia atau ibadah dia selama 500 tahun. Kemudian sisanya bagaimana kenikmatan itu? Selain yang basor. Selain yang basor itu apa? Fadlan. Maka itu adalah kelebihan dari Allah. Fayaqulu adkhilu abdin nar. Maka ketika hamba itu bilangnya, udah ini saya masuk surga gara-gara amalku, masukkan hamba ini ke neraka. Karena apa? Tidak mengandalkan rahmatnya Allah. Fayujarru ilan nar fayunadi. Maka hamba yang tadi yang ibadahnya 500 tahun, dia diseret ke neraka. Robbi birahmatika adkhilnil jannah. Maka ketika mau diseret ke neraka, akhirnya sadar hamba itu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau memasukkan aku ke surga dengan rahmat. Akhirnya sadar dia. Birahmati adkhilnil jannah birahmatika. Fayaqulu rudduhu, maka kembalikan orang itu ke surga lagi karena sudah sadar. Maka kalau orang sudah menyentuh ke titik kesadarannya, itu sudah dilepas saja sudah dia akan sadar. Tapi kalau orang belum menyentuh ke titik kesadarannya, pasti dia masih belum, mau dipaksa, mau dibentak, mau gimana, mau diseret tetap aja karena belum menyentuh ke titik kesadaran. Maka titik kesadaran itu akhirnya ke namanya an-nasuha, taubatan kembali yang tidak akan kembali lagi.
kembali kepada kenikmatan, kembali kepada kedamaian. Itu. Fayaqulu ya abdi. Maka di dalam hadis riwayat Hakim, Allah berkata, ya abdi wahai hambaku, kepada orang yang tadi yang beribadah 500 tahun. Man khalaqaka wa lam taku syai'an. Siapa yang menciptakan kamu? Yang sebelumnya kamu bukan siapa-siapa. Yang sebelumnya kamu apa kamu? Kamu bukan apa-apa. Fayaqulu anta ya rabbi. Engkau yang menciptakan aku. Maka anta ya rabbi itu membuktikan, lillah itu membuktikan, oh ya, saya beramal soleh, saya berbuat sesuatu ke orang itu nitip dengan lillahi ta'ala. Pasti kamu akan disenangi banyak orang. Kalau kamu jualan dengan seperti itu, yang dijual itu yang baik-baik saja, pasti banyak konsumennya. Pasti pelanggan itu akan kembali lagi. Ini keberkahan lillahi ta'ala. Memang tidak kelihatan lillahi ta'ala. Itu hanya di hati saja. Hanya di batin kamu, hanya di hati kamu. Lillahi ta'ala dipraktekkan ke amalnya. Amal yang baik, yang dipersembahkan ke yang baik-baik. Pasti orang akan kembali lagi. Makanya itu akan bertambah lebar peluang dia mendapatkan rezeki yang banyak. Ekonominya juga akan terbuka, kedamaian juga akan terbuka karena efek lillahi ta'ala. Maka lillahi ta'ala itu akhirnya menuju ke rahmatnya Allah. Maka itu biasanya sudah meluas dia. Maka derajat akan meningkat, dia sudah tidak meminta lagi. Dia sudah tidak mengemis kemana-mana, dia sudah memberi saja. Itu sudah naik derajatnya karena lewat tadi lillah, rahmat, kemudian naik ke derajat yang tinggi. Man qawwa kali ibadati khamsamiatin. Maka yang tadi hamba itu ditanya, siapa yang menguatkan kamu ibadah sampai 500 tahun? Siapa yang menguatkan? Siapa yang menguatkan hati kamu sampai kamu memberikan sesuatu ke orang dengan ikhlas karena Allah? Siapa? Anta ya Rabbi, engkau wahai Tuhanku. Fayaqulu man anzalaka fi jabali wasati lujjah. Siapa yang kamu hidup, kamu tempatkan di tengah samudra? Siapa? Siapa yang menempatkan kamu di tengah samudra? Di sana hanya ada pohon rumman. Kemudian di tengah samudra itu yang seharusnya di sekitar itu airnya asin, itu menjadi air jernih yang bisa kamu minum. Siapa? Anta ya Rabbi, engkau wahai ya Allah. Ini engkau. Jadi ini bukti bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah itu benar-benar terpatri di dalam batin dia. Wa akhrajalakal mal adba. Allah yang mengeluarkan air yang jernih minal ma, dari air al-malih, dari air yang al-malih itu yang asin. Sekitarnya asin, tetapi kenapa di sekitarmu itu bersih, jernih dan bisa diminum? Allah yang menjadikan seperti itu. Wa akhrajalaka kullalayatin rumana wa innama takhruju marratan fis sanah. Allah yang mengeluarkan, yang membuahkan pohon rumanah tadi, yang seharusnya pohon rumah itu berbuahnya 1 tahun sekali. Marrotan fisana, 1 tahun sekali. Wa sa'altahu ayyakbidaka sajidan fafa'ala. Siapa yang mengabulkan kamu matinya dalam kondisi bersujud? Fayaqulu anta ya Rabbi, engkau ya Allah yang mengabulkan itu, yang membuat aku mati karena dalam kondisi sujud engkau. Qala fadzalika bi rahmati wa bi rahmatika udkhilukal jannah. Itu semua adalah rahmatmu. Jadi kalau sudah rahmatnya luas, baru itu kemurahan. Makanya dalam bahasa Inggris itu namanya gratitude. Nah, benar kan? Nah, ini berasal gratis. Nah, ini berasal dari gratis. Jadi rahmat, kemurahan lama-lama gratis. Jadi dia bekerja sedikit, hasilnya banyak. Dia bekerja, yang lainnya mungkin pekerjaannya sama. Mungkin bekerjanya 1 jam, tetapi hasilnya berbeda. Dia sudah terlimpahi dengan gratitude ini, gratis, semuanya serba gratis dari Allah. Akhirnya hidupnya mabruk, bisa dikatakan blessed. Nah, ini dia. Ini namanya mabruk. Nah, jadi hidupnya mabruk. Mabruk itu penuh berkah semuanya. Makanya semuanya Allah semua.
adkhilu abdil jannah bi rahmatillah. Maka Allah memasukkan dia ke surga dengan rahmat Allah. Fa ni'mal abdu kunta ya abdi. Oh, enak kamu. Fa ni'mal abdu, enak kamu sudah. Karena kamu sudah gratitude, dapat gratitude, semuanya gratis, waktunya sama melakukan, tapi hasilnya berbeda sama orang lain. Hidupmu blessed, hidupnya mabruk kamu. Sampai ke anak cucumu, itu luar biasa. Fa ni'mal abdu, nikmat, enak kamu. Fa ni'mal abdu kunta ya abdi. Kamu sudah enak sudah. Hidupmu penuh kenikmatan. Fa adkhalahul jannah. Dan juga nikmat di dunia juga engkau masuk surga. Qala Jibril, Jibril berkata, innamal asya bi rahmatillah ya Muhammad. Jadi yang berkata itu Jibril, segala sesuatu itu dengan rahmatnya Allah. Untuk mendapat rahmat amalnya diperbanyakin. Jangan amal banyak saja, tetapi amal banyak yang lillahi ta'ala. Itu yang mendapat rahmat. Jadi ini terus seperti itu. Rahmat, kemudian kemurahan, kemudian gratitude, kemudian terakhir itu mabruk sudah. Itu sudah semuanya hasanah dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini hasanah dunia. Akhirnya di akhirat masuk surga. Kemudian yang disampaikan tentang apa lagi? Tentang perkara-perkara kebangkitan dan dikumpulkan. Tsumma yunadimul haq subhanahu wa ta'ala bi sautin yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qaruba. Anad dayyan anal malik la yambagi li ahadin min ahlin nar ay yadkhulan nar walau inda ahadin min ahlil jannah haqqun hatta aqussahu minhu. Ini ketika dikumpulkan, itu Allah semuanya dikumpulkan, itu kan banyak. Itu maka di hari kiamat itu disebut yaumuz ziham. Hari sesak. Karena dari manusia pertama sampai yang terakhir itu dikumpulkan semua. Jadi sesak dia. Dalam kondisi telanjang. Tidak pakai alas kaki. Yang laki-laki tidak berkhitan. Jadi kembali ke asalnya. Apakah bisa saling lihat? Tidak memikirkan itu. Semuanya mikir ke amalnya. Karena yang ada di sana itu hukum amal. Hukum amal. Yang terjadi itu hukum amal. Yang lainnya sejuk, yang ini panas, itu semuanya hukum amal. Tidak bisa menumpang, misalkan yang panas menumpang ke yang sejuk. Semuanya tergantung amalnya masing-masing. Dan gak ada yang, misalkan di dunia ada yang mendolimi, itu akan bakal dituntut. Di hari kiamat, di padang mahsyar itu akan dituntut. Maka sebelum itu kita mati, maka minta maaflah. Maka ketika ada yang mati, ada yang meninggal, ahli warisnya apa? Memohon permintaan maaf. Kalau ada si mayat ini punya salah, mungkin ada yang didolimi, ada mungkin dia habis nempeleng, habis apa dulunya, karena tidak disadari, mungkin ahli warisnya belum tahu, maka semuanya dikasih tahu. Apalagi sekarang sudah punya HP, sebarkan aja permintaan maafnya, biar apa? Biar segala sesuatu nggak ada kewajiban suatu saat, akan tersisa di hari akhir, maka semuanya diselesaikan semua di dunia. Kemudian gak ada tersisa, misalkan ahli surga dia masih punya kewajiban untuk membayar di ahli neraka, itu akan dikembalikan, dikeluarkan lagi dari surga. Harus membayar kewajiban ke ahli neraka karena dia punya kewajiban. Maka semuanya yang sedetail-detailnya itu akan dipertanggungjawabkan. Wala yang bagi lihatin min ahlil jannah ayat khulad jannah wali ahadin min ahlin nar. Maka kalau ada yang masuk surga masih punya hutang, dia pernah zolim ke ahli neraka, maka dia harus membayar. Hatta aku somin hatta latmah, sampai tempeleng. Dulu pernah menempeleng, pernah menjewer, dan yang dijewer itu sakit hati. Maka meminta maaf lah. Mungkin hal yang sepele. Jadi memang membuat sakit hati orang itu memang enggak kelihatan. Maka selalulah meminta maaf. Apalagi saudara kita atau orang tua kita yang sudah meninggal itu meminta maaf. Itu. Wa yaji'u dzalim yaumal qiyamah hatta idza kana ala jisri jahannam baina dzulmati wal wa'irati. Maka orang yang zalim, orang yang tidak menempatkan ke tempatnya, pada hari kiamat dia itu berada di jisri jahannam, di jembatan di neraka ya. Baina dzulmah, antara kezaliman dia. Antara kezaliman dia dan siksanya, dia pernah sering menyiksa orang, sering mencerca orang, di antara itu. Laqiyaul madlum fa'arufa ma dzalama fi fama yafrahu alladhi dzulimu yuqassuna minal ladzina dzalamu hatta yanzi'u ma fi aydihim minal hasanat. Maka orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu
kalau dia masih belum selesai di dunianya, maka kebaikan dia untuk membayar orang yang didolimi. Jadi orang yang dolim misalkan dia punya pahala. Pahala kebaikannya itu akan dibayarkan kepada orang yang didolimi. Kalau dia belum bertobat sebelum meninggalnya. Maka minalladzina hatta yanzi'u ma fi aidi minal, maka dicopot nih amal baiknya. Orang yang dolim itu dicopot untuk membayar kepada orang yang didolimi. Fa illam yakun lahun nahasa, kalau udah habis kebaikannya, rudda alaihim min sayyiatim hatta yuradu darkul asfal minan nar. Maka yang buruk yang didolimi itu dipindahkan kepada orang yang dolim. Kalau sudah nggak ada, berarti itu namanya muflis, orang yang bangkrut. Jadi orang yang dolim, kalau dia belum menyelesaikan, belum beres di dunia, kebaikan dia itu diambil untuk bayar ke orang yang didolimi. Bayar terus sampai sesuai dengan setimpal dengan apa yang dilakukan, diambil. Ternyata kebaikannya habis. Nah, yang buruk, keburukan orang yang didolimi dipindah ke orang yang dolim. Ternyata habis, belum cukup juga. Ini bangkrut nih sudah. Yang ini bangkrut, udah nggak ada kebaikannya. Tinggal dimasukkan fiddarkil asfali minan nar. Sudah dibuat bahan bakar api neraka. Maka sebelum itu terjadi, minta maaflah. Selesaikan. Mungkin kita belum tahu, anak cucunya, mungkin ayah kita punya kesalahan, maka minta maaflah. Atau makanya sering bersedekah. Saya bersedekah sesuatu untuk ayah saya. Siapa tahu, saya nggak tahu pekerjaan dia apa. Siapa tahu ada kesalahan yang luput dari pandangan saya, atau dia belum meminta, maka sedekahkan. Siapa tahu ini bisa membayar apa yang dia lakukan. Gitu. Kalaupun tidak tahu, yang penting kita punya itikad baik untuk bisa membayar itu. Maka kalau itu sudah selesai, ya sudah. Tinggal menikmati amal baiknya. Maka yang buruk-buruk sudah habis. Itu. Ini yang dikatakan orang bangkrut, al-muflis. Wa ya'ti rajulun fi dzalikal yaum bi sholati wa zakatin wa siyamin. Ada orang yang zalim itu yang suka salat, yang suka zakat, kemudian yang suka puasa. Walakinna qad syatama hada wa qatama hada wa akala mal hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Kemudian dia salat iya, zakat iya, puasa iya, tapi dia sering mendolimi orang lain. Sering mukul, tempeleng, latmah, sering. Fayu'to hada min hasanati wa hada min hasa. Maka kebaikan sholatnya, puasanya, zakatnya diberikan kepada orang yang terdolimi tadi. Diberikan. Fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqdama alaih. Kalau sudah kebaikannya habis sebelum dia membayar kedolimannya, ukhida min khotoyahum wa turihat alaihim thumma turuha alan nar. Kalau udah habis kebaikan yang dolim ini, keburukan yang didolimi ditransfer ke dia. Wadhalika huwal muflis. Dan ini dikatakan orang yang bangkrut. Muflis itu juga artinya orang bokek. Muflis itu bisa asal katanya fulus. Fulus itu uang artinya. Fulus itu bentuk kata banyak. Kalau bahasa satunya falsun. Falsani fulusun. Uang. Berarti kalau yang di sini bokek, tidak punya uang. Kalau yang disebutkan di sini bangkrut. Tidak punya amal kebaikannya. Karena sudah habis untuk membayar kezalimannya. Maka sebelum itu terjadi, berminta maaflah. Kalau tetangga saling berminta maaf. Semuanya bisa hidup rukun. Bisa semuanya mabruknya itu bukan sendiri saja, bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Maka semuanya damai. Ketika semuanya damai, orang yang ada di tanah itu, maka tanahnya juga akan berkah. Makanya nggak ada barang-barang yang aneh-aneh. Mau setan, mau jin, mau apa, mau kerasukan, insya Allah nggak akan ada karena tanahnya sudah diberkati. Maka jangan jadi orang yang muflis, orang yang bokeh, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu nggak ada kebaikannya. Mending dia tidak punya uang. Tapi kalau tidak punya kebaikan, naudzubillah min dzalik. Tsumma yuqamus sirat ala jahannam. Kemudian dibentangkan sirat.
Sirot itu apa namanya? Jembatan ala jahannam, di atas jahannam. Fayakunun nabi wa awwalu may yajuzu wa la yatakalam yauma idzin ahad illa rusul. Maka ketika orang mau berjalan di atas sirot itu nggak ada yang bisa berbicara. Yang bisa bicara itu ar-rasul saja, utusan-utusan Allah. Wa kalamu Allah sallim, selamatkan mereka. Jadi yang mendoakan tuh rusul atau utusan-utusan. Salim, Allahumma salim, selamatkan orang, semoga dia selamat sampai ke surga. Jadi yang dikatakan Rasul itu salim, selamatkan dia, salim. Fayamurul mu'min katorfil ain. Maka lewatlah orang mukmin seperti sekejap mata. Katorfil ain. Nah, itu. Katorfil ain. Wakal barki, seperti kilat. Karihi, seperti angin. Angin dia. Katoir, seperti burung. Jadi secepat burung gitu ya. Wa ka'ajawidil khail al-husun al-musriyah. Jadi seperti kuda yang cepat. Ada yang seperti kilat macam-macam ya. Warukab, ada yang seperti kendaraan. Ya dia biasa saja, yang penting selamat. Itu tergantung amalnya, karena yang berlaku hukum amal. Kalau di sini hukum alam. Summa, kemudian ini yang sangat menggembirakan. Karena kita umat Muhammad, yu'dzana lil mu'min. Jadi yang berhak syafaat nih, yang memberi syafaat yang paling atas Allah, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah kalau mengizinkan ke orang mukmin diberi keleluasan untuk memberi syafaat, maka orang mukmin itu bisa memberi syafaat. Summa yu'dzana lil mu'min, maka kemudian orang mukmin itu diizinkan untuk an-najin, orang mukmin yang berhasil, yang selamat. Ayashfa'u fi ikhwanihim alladina saqatu fi jahannam. Maka orang mukmin kalau diberi rekomendasi, diberi sama Rasulullah itu diberi kekuatan untuk memberi syafaat, dia bisa menyelamatkan saudaranya yang ada di neraka. Fayaqulu Rabbana ikhwanuna kanu yasumuna ma'ana. Ya Allah, teman saya ini pernah puasa sama aku. Pernah sholat bareng. Tapi dia apesnya sekarang masuk neraka. Fayahujun, dan dia berhaji. Fayuqalu lahum akhriju man araftum. Maka keluarkan orang yang kamu kenal. Nah, ini kenapa kita saling kenal, saling tahu ini. Siapa tahu di suatu saat tuh ada teman kita yang di sana yang menolong, karena ini syafaat dari Rasulullah. Diperuntukkan kepada orang beriman yang selamat. Akhriju man araftum. Keluarkan orang-orang yang kamu kenal dari neraka itu. Siapa saja, keluarkan. Siapa saja. Kemudian terus diselamatkan yang dia kenal sampai keluar dari neraka. Tsumma yaqul Rabbana ma baqiya fima mimman amartana. Masih ada, wahai Allah, ini saudara-saudara saya, teman saya yang jauh di situ. Maka Allah fayuqulu, dikatakan kepada dia, irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dinarin min khairin fa akhriju. Jadi kalau ada temanmu yang masih ada kebaikannya sedikit, seberat dinar, maka keluarkan dia semampu kamu. Dikeluarkan akhirnya sama saudaranya mukmin yang selamat. Fa yukhrijuna khalqan kal, maka yang keluar di neraka oleh syafaat temannya, saudaranya yang beriman itu sangat banyak. Khalqan katsiron, banyak. Tsumma yaqulun Rabbana lam nadhar fi ahadan mimman amartana. Masih ada ya Allah yang tersisa di sana itu jauh, yang di sebelah utara itu pojok itu ada masih. Itu yang pernah dulu ikut pengajian tapi hanya sekali dia datang. Itu ada di situ. Itu yang sebelah pojok. Tsumma yaqul irji'u, balik lagi kamu ke neraka itu. Faman wajadtum fi qalbi mithqala tasfi dinarin, nisfi dinarin. Maka kalau ada temanmu yang kamu kenal itu ada setengah dari dinar beratnya, kebaikannya, min khairin, dari kebaikan, keluarkan dia dari neraka. Jadi inilah syafaat orang beriman yang diberikan Rasulullah. Maka bangga sebagai umat Muhammad, kita mencintai Rasulullah, ini diberi sampai seperti ini. Fayukhrijuna khalqan, maka ketika itu banyak sudah yang dikeluarkan, yang dientaskan dari neraka itu. Yaqul Rabbana lam nadhar fi mimman amartana ahadan. Tsumma yaqul, semuanya terus dikeluarkan yang dia kenal. Irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarratin min khair. Meskipun dia hanya sebiji sawi kebaikannya.
keluarkan dia dari neraka. Fayukhrijuna khalqan, kemudian banyak sekali yang dikeluarkan semampu dia. Tsumma yaqulu rabbana lam nadzar fiha khairan. Sudah selesai. Fayaku, akhirnya Allah itu berkata, syafaatil malaikah. Jadi orang beriman selesai, maka malaikat yang memberi syafaat. Fa syafa'an nabiyun walam yabqa illa arham. Semuanya dientaskan. Semuanya itu diangkat dari api neraka orang-orang yang dicintai Allah, yang dikehendaki Allah atas rahmatnya. Maka setelah itu fayaqulu rabbana a'tina ma lam tu'ta hadan minal alamin. Maka Allah, wahai Allah, engkau memberikan sesuatu yang tidak diberikan sebelum kami. Dari semua alam hanya kita yang diberikan. Lakum, kata Allah, lakum indi afdal min hada. Bagi kalian di sisiku lebih banyak daripada ini. Fayaqulu ya Rabbana ayyu syai'in afdal min hada. Apa sesuatu yang lebih afdol dari ini? Karena ini sudah besar, sudah banyak, sudah luar biasa, sudah membanggakan, bisa menolong saudara-saudaranya yang mukmin meskipun hanya kebaikannya sedikit. Apa itu yang lebih baik? Ridhoya, keridoanku. Fala askhatu alaikum abada, keridoanku, dan aku tidak akan pernah marah kepada kalian selamanya. Maka kita selalu berdoa, ya Arhamar Rahimin, wahai Allah, zat yang mencintai, yang paling mencintai siapa saja. Meskipun itu kecil, kita ditolong karena syafaat saudara kita yang kenal dengan kita. Maka kenapa kita harus saling kenal, saling bertetangga, saling bersilaturahmi? Itu maksudnya seperti itu. Karena kita tidak tahu doa yang mana yang terkabul 1 minggu yang akan datang. Kita tidak akan pernah tahu. Oleh sebab perbuatan baik yang sedikit, karena waktu itu lillahi ta'ala, itu yang masuk. Sehingga apa? Doa yang mungkin sudah lama akhirnya bisa terkabul. Semoga doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal kita yang lillahi ta'ala. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.